gue ngerasa dibully sih, dituduh gue pacaran sama om-om. Oh, nyokap sama bokap gue dicerai gitu. Sedih sih karena udah nggak bisa kayak dulu lagi. Terus dia megang pisau daging yang bener-bener gede banget. Terus ditodongin ke gue sama ke nyokap gue. Gue bingung gitu, gue mau kemana? Ya Allah, kok gue kayak gini gitu. Karena gue udah cukup sakit, terus gue mau bunuh diri, gue harus sakit juga gitu. Orang yang suka nanyain kapan nikah tuh anjing. Hai guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama gue, Putri lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngejawabin Q&A kalian yang udah kalian kirimin di respon snapgram gue. Jadi di sini tuh udah banyak banget pertanyaan tentang gue ya, bukan kepenulisan. Nanti buat yang tentang Q&A tentang kepenulisan itu bakal beda di video selanjutnya. Jadi kalian tungguin aja. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya channel ini. Juga komen di bawah kalau sekiranya kalian punya pertanyaan yang belum gue jawab di video kali ini. Pertanyaan pertama. Waktu SMA kakak jurusan apa? Terus pas kuliah kakak jurusan apa? Jadi waktu gue SMA, sebenarnya gue bukan SMA ya, gue SMK. Jadi gue SMK jurusan Teknik Produksi Penyiaran Program Pertelevisian atau biasa disebut broadcasting di SMK 48, dan gue kuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta yang ada di Ciputat. Itu jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi masih termasuk ruang lingkup yang sama sih sama pas gue SMK, masih komunikasi dan penyiaran. Jadi di kuliah gue pun dapat ilmu penyiarannya, gue dapat jurnalistik, tapi gue juga dapat Islamnya, gue dapat dakwah, hadis, sejarah peradaban Islam, tafsir Quran, pokoknya lebih lengkap. Kayak kuliah sekalian pesantren kilat. Iya. Dan kenapa sih gue milih jurusan itu? Sebenarnya awalnya kayak masih kecil tuh gue suka banget kayak nonton acara di studio. Dan itu kayak seru banget kalau kita jadi kru. Kayak gue suka ngeliatin kameramennya, lightingnya yang bagus banget. Kayak seru aja gitu kalau bisa kerja di televisi. Tapi gue malah berakhir jadi penulis. Kehidupan sekolah dulu kayak gimana? Apa yang paling berkesan? Jadi sebenarnya kehidupan sekolah gue yang paling berkesan itu adalah masa-masa SMP. Karena jujur SMK itu adalah masa-masa terberat gue, nanti gue bakal ceritain. Jadi di SMP itu gue bener-bener kenal sama yang namanya pacaran, terus ciuman, pokoknya kayak masih masa-masa yang berbunga-bunga gitu. Apalagi prestasi gue di SMP itu bener-bener membanggakan gitu. Kayak gue ranking 1 di SMP, masuk ke 10 besar UN tertinggi se-SMP gue gitu. Pokoknya banyak banget prestasi gue waktu gue di SMP. Jadi menurut gue itu masa-masa paling berkesan sih gitu. Dan di SMA juga berkesan sih, cuma punya kesan yang buruk gitu. Jadi SMK gue itu terlalu gimana ya, gue ngerasa dibully sih, bukan ya gitu deh. Jadi mereka punya suatu tradisi dimana kalau ada masalah itu ngerundingin bareng-bareng, yang jatuhnya malah ngebully rame-rame gitu. Apalagi waktu itu gue bener-bener kena fitnah gitu. Jadi gue pernah dituduh gue pacaran sama om-om. Padahal muka gue nggak cakep, om-om mana yang mau pacaran sama gue? Itu dirundingin bareng-bareng, gila nggak lo? Itu urusan gue kalaupun gue beneran pacaran sama om-om. Ya terus harus dirundingin bareng-bareng gitu, apakah itu benar atau salah gitu. Itu bukan urusan lo. Sumpah itu gue frustasi banget, gue kesel, tapi gue mau ngakak sengakak-ngakak. Antara peduli sama mengejek itu tuh kayak beda tipis. Jadi itu sih paling gue sebelin sih. Terus di SMK itu gue nggak terlalu bisa ngebawa diri gue. Jadi gue satu bangku sama teman SMP gue, tapi kayak dia ninggalin gue gara-gara mungkin perubahan sikap gue yang nggak bisa dia terima. Kayak gue jarang masuk, terus gue jarang ngerjain tugas gitu. Terus akhirnya dia ngejauh, dia punya teman baru gitu. Terus gue nggak punya temen. Sekalinya gue punya temen, terus temen gue dibully juga, terus dia pindah sekolah gitu. Jadi dan gue baru punya temen itu pas kelas 2 SMK. Saya kayak gue tuh nggak bisa bergaul gitu sama orang. Kayak pergaulan orang sama pergaulan gue tuh beda banget gitu. Kayak pergaulan gue tuh cenderung kayak lebih bebas gitu kan. Dan mereka mungkin anak-anak rumahan, jadi mereka ngelihat gue tuh kayak anak nakal gitu. Padahal mah emang nakal. Gue suka cabut-cabutan waktu sekolah. Gue bilang gue berangkat salim sama nyokap gue sekolah. Padahal gue nggak sekolah, gue jalan-jalan ke Monas, ke mall gitu pakai baju sekolah. Kalau dibilang sekarang nyesel atau enggak, ya enggak sih, karena gue bener-bener menikmati banget saat-saat itu. Cara agar semangat sekolah. Kalau kalian dengar dari cerita gue yang tadi, kayak itu nggak bisa
nggak bakal semangat lu sekolah kalau lu di kelas punya teman kayak gitu. Terus lu jarang masuk, yang akhirnya tugas lu bertumpuk-tumpuk dan tugas itu tetap ditagih, remedial lu nggak bakal semangat. Jadi gimana caranya biar semangat buat sekolah itu ya kebalikannya dari apa yang gue alamin. Lu harus punya banyak temen, lu harus rajin belajar, lu harus rajin ngerjain tugas gitu. Karena sekali lu nggak masuk, sekali lu nggak ngerjain tugas, itu semua bakal berantakan, men. Kayak gue awalnya tuh nggak ngerjain tugas English Conversation kan. SMK gue itu waktu itu bertaraf internasional gitu kan, jadi belajar sama bule English Conversation, yang dimana bahasa Inggris gue tuh kurang bagus dan teman-teman gue semuanya tuh bagus, jadi gue ngerasa minder gitu. Terus akhirnya gue malas ngerjain, akhirnya gue jadi nggak masuk. Tapi ternyata tugas itu tetap ditagih, jadi gue nggak masuk terus gitu. Jadinya alfa gue banyak, sampai semua guru PK tuh kenal gue. Oh ini yang namanya Putri, oh ini ya sering nggak masuk setiap hari Selasa sama Kamis ya gitu. Jadi gue masuknya setiap hari itu terus, karena hari itu ada pelajaran yang gue nggak ngerjain tugasnya. Jadi gue pengecut banget ya gak sih? Jadi jangan dicontoh. Jelaskan tentang ikatan persaudaraan Kak Putri. Jadi keluarga gue ini termasuk keluarga yang besar ya, karena nyokap dan bokap gue ini cerai dan mereka udah nikah masing-masing. Jadi untuk saudara yang bener-bener nyokap sama bokapnya sama, itu gue cuma punya satu adik gue yang namanya Ciko. Dia sekarang kelas 1 SMK. Terus setelah nggak lama, beberapa tahun setelah Ciko itu lahir, sekitar 3 tahun atau 4 tahun Ciko lahir, nyokap bokap gue cerai. Gak lama bokap gue nikah lagi, terus dia punya anak namanya Amel. Jadi adik gue bertambah 1. Gak lama nyokap gue nikah dan dia punya anak si Eza, yang adik gue yang sering ada di snapgram yang lucu itu. Jadi adik gue ada 3, cuman yang satu sama nyokap sama bokapnya, yang satu bokapnya doang sama, yang satu nyokapnya doang sama. Jadi gitu, agak rumit ya gak sih? Tapi gue bahagia karena gue punya banyak adik yang lucu-lucu. Hal yang paling buat kakak sedih di kehidupan kakak. Jadi hal yang paling buat gue sedih itu sih waktu nyokap sama bokap gue cerai ya. Kayak sebenarnya waktu itu gue belum ngerti karena gue masih kecil, gue masih kelas 5 kalau nggak salah, dan gue belum ngerti apa-apa gitu. Tahu-tahu gue udah di rumah nenek gue terus gitu, kok gue nggak balik-balik ya ke rumah gue yang di Bekasi gitu. Ternyata lama-lama gue tahu, oh nyokap sama bokap gue dicerai gitu. Sedih sih karena kayak apa namanya, udah nggak bisa kayak dulu lagi. Kayak kalau gue mau ketemu bokap gue harus ke Tangerang gitu. Kalau lebaran gue harus repot ke sana kemari gitu. Kalau gue punya duit, gue ngebaginya harus ke sana bingung gitu, ke bokap dulu atau ke nyokap dulu gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak gue harus pasang musik yang ceria deh biar gak kebawa suasana sedih. Ya, terus juga gue kayak mikirin adik gue yang satunya gitu, takut kayak gue juga kan, kayak nakal gitu kan. Jadi sebenarnya gue nakal itu juga karena mungkin kayak nyokap gue nggak bisa mendidik gue sendirian gitu. Karena ketakutan kita sama nyokap sama kita takut sama bokap kan beda. Biasanya kalau kita pulang malam yang marahin bokap kita takut kan, besoknya kita nggak bakal pulang malam lagi gitu. Beda sama kalau yang marahin itu nyokap. Jadi mungkin karena nyokap bokap gue cerai, gue jadi bisa lebih bebas ngelakuin apapun yang gue mau. Gue jadi nakal, gue jadi suka nggak pulang. Waktu zaman sekolah gue jadi suka pulang malam, gue suka nongkrong di warnet atau apalah gitu. Kenapa lebih milih tinggal sama mama ketimbang sama papa? Jadi sebenarnya sebelum nyokap bokap gue cerai sampai nyokap gue akhirnya tinggal di rumah nenek gue, itu ada sebuah insiden gitu. Jadi malam itu nyokap bokap gue tuh lagi berantem. Terus kayak gue memilih buat nggak peduli kan, karena gue masih anak kecil. Gue pikir nanti pagi juga selesai gitu kan, nggak bakal berantem lagi. Akhirnya gue milih pura-pura tidur. Nah pas gue lagi pura-pura tidur itu, tiba-tiba nyokap gue itu kayak lari-lari di deket gue. Terus dia bangunin gue, bangun kak, bangun, buka pintu gitu. Maksudnya buka pintu depan gitu. Buru-buru banget, kayak panik gitu kan. Kak bangun kak, kan gue dipanggilnya kakak karena gue punya adik kayak gitu. Kak bangun, buka pintu depan. Jadi buka pintu depan rumah gue tuh udah kayak kekunci gitu kan. Gue pikir apaan sih nih, apaan, kayak gue masih tetap pura-pura tidur gitu. Sampai akhirnya gue buka mata, terus nyokap gue udah kayak panik, sepanik-paniknya, kayak udah mukanya merah, udah nangis gitu. Terus dari belakang nyokap gue ngeliat bokap gue tuh megang pisau daging yang bener-bener gede banget gitu tuh. Itu tuh gue langsung panik, gue refleks, gue langsung lari ke depan. Terus gue buka pintu rumah gue. Terus
terus kita langsung keluar rumah, kita ke rumah Pak RT. Sampai sekarang tuh gue masih kebayang banget gimana muka bokap gue, mata bokap gue merah, mukanya merah, terus dia telanjang dada, banyak tatonya kan, bokap gue tatoan gitu kan. Terus dia megang pisau daging yang bener-bener gede banget, terus ditodongin ke gue sama ke nyokap gue. Itu kayak hal yang kayak bikin gue trauma banget deh. Dan sampai gue SMP, kan itu kejadiannya waktu gue kelas 5 SD, waktu gue masih kecil banget. Pas gue SMP tuh gue nggak berani ketemu bokap gue gitu. Jadi kenapa gue bisa ketemu bokap gue lagi, kayak kakaknya nyokap gue cowok, dia kayak bawa gue niat kayak mau ngajak jalan-jalan, ternyata di situ gue ketemu sama bokap gue gitu. Kayak gitu terus lama-lama ya gue udah terbiasa lagi ketemu bokap gue, walaupun gue masih takut kayak bokap gue jahat gitu. Gue selalu mikir kayak gitu, kayak yang sebenarnya gue nggak tahu inti dari masalah itu apa sampai bokap gue kayak gitu. Tapi pas gue udah gede, kayak gue mulai, oh ternyata kayak gini gitu, ternyata nggak kayak seperti yang gue pikirkan dulu gitu, pasti ada sebabnya kenapa gitu. Ya intinya mereka berdua salah. Apa yang bikin Kak Putri bangkit waktu keluarga Kak Putri nggak bisa kayak keluarga lain? Apa ya, sebenarnya karena itu waktu masih kecil ya, jadi sebenarnya itu nggak terlalu dipikirin kan, cuma rasa takut gue sama bokap aja gitu. Dan bokap juga aneh waktu ngelihat kondisi gue saat itu gitu, karena gue masih bisa ranking 1 waktu gue sekolah, gue banyak kayak juara-juara gitu, terus gue bisa masuk ke SMK negeri tanpa harus nem gitu, tanpa harus pakai nem. Bahkan saat sebelum pengumuman hasil ujian gue udah diterima di SMK gitu. Jadi kayak takjub aja gitu, kok bisa gitu, harusnya tuh lu hancur-hancurnya gitu. Mungkin karena gue nggak terlalu memikirkan hal itu, dan kayak gue juga nggak ngerti sih diri gue waktu dulu itu emang bener-bener cuek, sampai nyokap gue nikah sama orang yang kayak nggak bener gitu aja gue kayak nggak peduli gitu, sampai akhirnya sekarang gue nyesel gitu karena gue nggak peduli. Ya karena mungkin ya gitu cara menghadapinya, ya dengan nggak peduli. Kalau dibilang bangkit sih kayak ini nggak bisa dibilang bangkit sih ya, lebih ke kayak gimana ya, karena kalau bangkit itu kan sesuatu yang bisa diperbaiki kan, sedangkan kalau ini tuh nggak bisa diperbaiki sama sekali. Terus pengalaman terberat ya hidup gue, itu sih pengalaman terberat. Rasa bersalah terbesar yang pernah dirasain ya nyesel kali ya, penyesalan. Kayak gue bersalah gitu, gue nyesel karena waktu itu gue ngizinin nyokap gue itu nikah sama mantan suaminya sekarang. Jadi nyokap gue tuh udah nikah kan, dari cerai sama bokap gue, terus dia nikah, terus dia cerai lagi. Jadi suaminya itu tuh bener-bener kayak brengsek banget gitu kan, kayak uang nyokap gue dibawa kabur gitu. Terus dia kan kayak dia selingkuh. Pokoknya kayak gue kayak bener-bener nyesel. Coba waktu dulu gue kayak nggak ngizinin gitu, karena nyokap gue dan si cowok ini pernah minta izin sama gue, dan waktu itu gue masih SMP, kayak gue masih bodo amat gitu kan, gue cuek, gue nggak peduli. Gue bilang, dia bilang mau nikah sama nyokap gue boleh nggak gitu. Terus gue bilang ya udah terserah, gue bilangnya yang gitu kayak nggak peduli gitu. Dan sekarang gue nyesel gitu, kenapa waktu itu gue nggak ngelarang aja sih, padahal gue tuh waktu itu kayak ada firasat nggak enak atau nggak srek gitu. Ya itu sih gue kayak bersalah gitu sama nyokap gue, harusnya dulu gue ngelarang, sampai akhirnya jadi kayak gini gitu. Dan itu terjadi baru-baru ini, kayak gara-gara itu waktu itu tahun kemarin gue tuh lebaran bener-bener sendiri. Nyokap gue nggak mau keluar rumah gara-gara baru pisah, ada masalah itu sama si cowok itu gitu. Ya yang gue punya cuma nyokap gue kan, jadi gue lebaran bener-bener sendiri di lingkungan gue itu. Gue bingung gitu, gue mau kemana, ya Allah kok gue kayak gini gitu. Ya udah, itu sih. Pernah berpikir buat bunuh diri nggak karena nggak tahan sama kehidupan? Kok serem ya. Pasti pernah lah, pernah. Baru-baru ini malah kayak gue tuh kayak gimana ya, kita tuh nggak ngapa-ngapain, cuman rasanya tuh capek, rasanya bener-bener capek banget. Kok gue capek banget gitu ya, kok gue capek banget gitu. Pokoknya puncaknya itu pas nyokap gue tuh cerai sama, bukan cerai sih, kayak sampai saat ini nyokap gue belum cerai deh. Waktu si cowok itu selingkuh, terus dia kayak ninggalin banyak utang buat nyokap gue, keluarga gue. Terus dia kayak ngambil duit gue, ngambil duit nyokap gue gitu. Setelah itu kayak kehidupan gue tuh semua kayak rasanya capek aja, capek bener-bener. Padahal gue nggak ngapa-ngapain, tapi gue ngerasa kalau gue itu udah capek banget gitu. Gue sempet banget kayak kepikiran buat kayak bunuh diri, atau gue nyari-nyari tuh di internet
gimana sih cara bunuh diri yang baik dan benar gitu. Tapi gak nemu, karena semua bunuh diri itu benar-benar menyakitkan gitu. Dan gue nggak mau kayak gitu, gue nggak mau nyakitin diri gue gitu, karena gue udah cukup sakit, terus gue mau bunuh diri, gue harus sakit juga gitu. Gue udah sempet banget kayak, apa gue harus lompat dari gedung yang tertinggi, karena katanya kalau gue lompat dari gedung yang paling tinggi baru nyampe tengah gue udah pingsan, jadi gue pas gue mati gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Kalau gue minum Baygon, obat nyamuk, pahit gitu. Terus katanya nanti kejang-kejang atau ngerasa nggak enak, pusing gitu kan, lama nggak enak juga kan. Kalau mau nyilet-nyilet, gue nggak tahu letak di mana letak yang harus gue silet-siletnya gitu. Jadi sebenarnya bunuh diri itu pun susah gitu, butuh teknik yang baik dan benar gitu. Pernah nyakitin diri sendiri nggak? Pernah, waktu zaman SMP itu kayak gue pernah nyilet-nyilet tangan gue. Itu alay banget gak sih? Tapi zaman itu tuh zamannya nyilet-nyilet gitu. Pokoknya banyak banget deh tangan gue, sampai cutter di rumah gue itu nyokap gue sembunyiin. Jadi nyokap gue itu kerja di percetakan, jadi itu dia suka bawa cutter gitu kan buat ngecutterin kertas-kertas, buku-buku gitu. Jadi gue suka ngambilin tuh, terus buat ini tangan gue nyilet-nyilet kayak lagunya Last Child. Siapa prioritas kakak? Buat sekarang sih keluarga ya, karena kayak adik-adik gue gitu, kayak karena kan sekarang nyokap gue kan juga bingung gitu kan, kayak semua warung kan, tadinya gue punya warung terus sekarang ditutup kan gara-gara masalah yang dia cerai itu, akhirnya banyak pengeluaran kayak bayar utang sana sini gitu kan buat nutupin yang si cowok itu tuh. Jadi warung gue ditutup, terus nyokap gue kerja gitu. Jadi prioritas gue sekarang sih keluarga sih ya, gimana caranya gue bisa dapetin duit banyak, terus gimana caranya biar membahagiakan mereka, karena kebutuhan adik-adik gue itu banyak banget. Karena adik gue itu yang paling kecil itu dia lagi baru kelas 2 SD, terus adik gue yang paling gede itu dia tuh baru masuk SMK. Jadi bener-bener pengeluarannya tuh banyak banget, dan itu harus diprioritasin sih. Kaput pacaran mesra-mesra sampai ciuman gitu di rumahnya nggak dimarahin mamanya kah? Mama gue nggak tahu, jadi jangan kasih tahu. Oke, semoga nyokap gue nggak nonton video ini. Kenapa nggak nikah sama Kak Budi? Gini loh, nikah itu bukan pas kita resepsi atau pas kita ijab kabul. Nikah itu pas setelah kita ijab kabul, itu baru kita udah nikah. Jadi persiapan untuk menuju ke situnya tuh sulit. Jadi gue sama Budi sampai saat ini kayak mempersiapkan, kita tuh bukan nabung untuk biaya kita nikah resepsi nanti. Kita tuh kayak lebih ke mempersiapkan rumah, mempersiapkan kayak investasi, tabungan gitu. Kayak gue mulai kayak naruh deposit, mulai main saham gitu sih. Jadi persiapan mental juga sih, karena gue tuh sering banget mikir kayak, nanti kalau gue nikah apa gue bisa sependapat sama Budi, apa kita bisa sejalan terus gitu, gimana kalau berantem gitu. Kayak hal-hal itu banyak banget yang gue pikirin sih. Terus saat gue nikah sama dia, gue nggak cuma nikahin dia, tapi gue juga nikahin keluarganya dia kan. Jadi gue harus deket dulu dong sama mereka, nggak mungkin gue langsung nikah terus gue gak kenal siapa-siapa, gue nggak tahu ini nggak tahu itu gitu. Budi pun sebaliknya. Satu syarat nikah dari dia itu adalah gue harus lulus kuliah dulu. Jadi kenapa gue nggak nikah ya karena gue mungkin belum lulus kuliah gitu. Sesuatu yang dibenci, orang yang suka nanyain kapan nikah tuh anjing. Ngapain nanyain kapan nikah? Lu mau bayarin catering gue? Diundang juga kagak. Mimpi-mimpi kalau suatu saat nikah nanti mau gimana. Gue tuh orangnya tuh nggak mau ribet ya. Kayak nanti waktu gue wisuda aja, gue kayaknya nggak bakal datang ke wisuda gue gitu. Paling gue cuma daftar wisuda, gue dapet ijazah, udah selesai. Gue nggak mau urusan lagi sama dunia perkuliahan, apalagi UIN yang super ribet itu. Jadi gue sih pengennya nikahnya itu ya udah cuman akad, kita bulan madu udah selesai, jadi nggak ada resepsi. Karena gue nggak mau ribet, gue nggak mau mikirin nanti gue makeup gimana, nanti baju kayak gimana, nanti gue mau nikah di mana gitu. Dan gue juga nggak mau bikin orang di sekitar gue repot, karena gue ngeliat keluarga gue kalau mereka nikah itu pasti masaknya keluarga gitu-gitu, nggak catering gitu. Jadi gue nggak mau bikin mereka repot gitu. Jadi simpel aja sih hidup gue nggak mau repot gitu. Gue udah ngomongin sih sama keluarga Budi pengennya kayak gimana. Entar nanti mereka ada mau ngadain syukuran atau apa, yang pasti gue nggak pingin banget pakai resepsi, karena gue tuh orangnya males. Apalagi kalau resepsi kan ada tamu berdiri, oh capek banget ya nggak sih. Terus gue dipajang gitu di depan, entah tuh tamunya gue kenal atau enggak, karena teman gue tuh dikit banget gitu.
Ntar tau-tau yang datang yang gak gue kenal, entah itu temennya orang tua gue atau temennya orang tuanya si Budi gitu. Kayaknya gak berguna banget gitu resepsi buat gue. Jadi mudah-mudahan rencana gue tercapai. Gue gak pengen ada resepsi sama sekali. Yap, jadi segitu aja Q&A dari gue, yang gak semua gue jawabin sih karena ini banyak banget yang nanya. Tapi kalau kalian punya pertanyaan lagi buat gue, kalian bisa komen di bawah. Apa sih yang pengen kalian tahu? Atau kalian pengen video kayak gimana sih yang nanti selanjutnya bakal gue buat? Jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya ke teman-teman kalian, khususnya yang ngalamin hal-hal kayak gue gitu, biar mereka makin semangat menjalani hidup. Karena hidup lu tuh nggak cuma nyampe di sini. Kayak kata Leta di buku Amirs gue, setiap orang itu bakal nemuin akhir yang indah. Jika tidak, tunggu saja. Mungkin kalian belum tiba di bagian akhir cerita.